Oke, nama saya Alexander Georgia, dari Sevilla, teman-teman saudara, kelas 8. Hari ini tugas bahasa Indonesia tentang 5 fakta 2 kota tersebut adalah Bengkulu sama Lampung. Oke, ini 5 fakta. 5 fakta menarik Bengkulu. 1. Benteng terbesar di Asia. Bengkulu sebagai kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera juga punya benteng yang besar, yaitu Benteng Malioboro. Benteng ini terletak di Jalan Benteng, Kebun Kering, dan merupakan peninggalan Inggris yang menyimpan segudang sejarah, bahkan jadi benteng terkuat kedua di Inggris di wilayah timur pada saat itu. Tidak berpintu masuk Benteng Malioboro. Para pengunjung akan merasakan nuansa berada pada masa kolonial. Bangunan yang kokoh hingga sekarang ini memiliki bentuk unik, yaitu berbentuk pura-pura apabila dilihat dari atas Benteng Malioboro. Berdiri di atas tanah seluas 44.000 meter persegi dan 8,5 meter di atas permukaan laut. Ketika berjalan ke arah tengah benteng, pengunjung dapat melihat sebuah taman yang tertata rapi dengan sisa-sisa meriam. 3. Nama Bengkulu terpampang di Singapura. Nama Bengkulu terpampang di Singapura. Nama Bengkulu terpampang Singapura ketika berada di bawah jajahan Inggris. Nama Bengkulu adalah Bengkolen. Nama Bengkolen lalu diabadikan di Singapura dan digunakan sebagai nama jalan pemberian nama jalan di Singapura. Ini berawal dari berakhirnya masa penjajahan Inggris di Bengkulu. Masa penjajahan tersebut berakhir antara adanya perjanjian antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Belanda. Perjanjian yang dibuat berisi tentang pertukaran kekuasaan Inggris di Bengkulu dengan kekuasaan Belanda di Melaka dan Singapura. Saat itu Singapura menjadi bagian dari kerajaan Melaka. Pemerintah Singapura kemudian memberi salah satu nama jalan dengan Bengkolen Street. Begitu pula dengan jalan salah satu desa yang ada di Bengkulu dan Sumatera Selatan ada yang diberi nama Singapura. Nama jalan Bengkulu ini sengaja diberikan Raffles yang saat itu menjadi gubernur untuk mengenang kehadiran di Bengkulu. 3. Tradisi malam ke-27 Ramadan. Sebelum datangnya malam ke-27 bulan Ramadan, masyarakat Bengkulu biasanya menggelar tradisi opi malam tua, yaitu tradisi membakar batok kelapa yang disusun rapi seperti tusuk sate. Lalu batok kelapa yang telah disusun secara rapi setinggi 1,5 meter
ditancapkan di depan rumah warga. Setelah malam tiba, warga akan serta membakar batok kelapa tersebut. Masyarakat sekitar percaya bahwa tradisi api menarik kuah dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan dan pemberian doa kepada awal leluhur agar tentram. Tradisi ini rutin dilakukan setiap malam ke-27 bulan Ramadan ketika membakar batok kelapa yang telah tersusun. Asap akan menyelimuti wilayah kampung tersebut sehingga memberikan kesan eksotis dan magis. 4. Kuliner Bukana Bangga Hiung. Kuliner favorit Bukana kan saat masa pengasihan di Bengkulu. Bengkulu punya beragam jenis kuliner termasuk Bangga Hiung yang merupakan salah satu kuliner favorit Bukana ketika masa pengasihannya di Bengkulu. Kuliner ini biasanya dikonsumsi masyarakat sekitar di bulan Ramadan. Tampilan Bangga Hiung ini sekira mirip dengan rendang daging khas Padang. Perbedaannya adalah Bangga Hiung tidak dimasak dengan menggunakan santan. Sesuai dengan namanya, Bangga Hiung dibuat dengan bahan dasar daging hiung. Ikan yang dilarang ditangkap saat ini lantaran populasi semakin menurun. Kebutuhan kehadiran dan trik khusus dalam pengolahannya. Bumbu-bumbu rempah yang digunakan untuk memasak Bangga Hiung pun bermacam-macam seperti laos, kunyit, kemiri, serai, kapulaga, ketumbar, kayu manis, jahe, asam jawa, cengkeh, pala, bawang merah, dan bawang putih. Agar bau amis yang ada di ikan hiung hilang, hiung yang sudah dipotong-potong dibersihkan menggunakan perasan jeruk nipis. 5. Pesona daun yang penuh misteri. Daun dedakan sudah salah satu cagar alam yang telah berdiri sejak 1936. Bukan hanya namanya yang unik, danau ini juga menyajikan pemandangan hijau yang indah, termasuk destinasi wisata unggulan Bengkulu. Kawasan seluas 577 hektar ini juga menjadi habitat asli anggrek pensi yang tumbuh di sekitar danau di Bali. Pesona indahnya ternyata danau Dendem tak sudah juga memiliki sebuah legenda. Namanya yang unik ini menyimpan banyak mitos. Salah satu kisah tragis pasangan muda yang lompat ke danau setelah hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Setelah mereka lompat, muncul 2 buah siput raksasa yang konon selalu tampak di danau tersebut sampai saat ini. Oke, 5 fakta menarik Lampung. 1. Tapis Berseri. Bandar Lampung dijuluki kota tapis berseri, berasal dari singkatan tertib, aman, patuh, iman, sejahtera, bersih, sehat, rapi, dan indah. Hal ini dibuktikan dengan
adanya penghargaan Adipura Kencana yang menobatkan Banda Indonesia pada 1995 dan 2009. Tapis juga merupakan nama kain tradisional khas Lampung yang dibuat dari benang emas bermotif khas Lampung. Yang dibuat dengan teknik sulam. Kain ini biasanya banyak digunakan oleh wanita Lampung pada acara adat dan acara besar lainnya. Tungku Adipura. Tungku Adipura atau sering juga disebut Tungku Gajah adalah tungku yang terletak di jantung kota Bandar Lampung, Ponorogo, yang berada di antara perempatan Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Ahmad Yani, merupakan tempat berkumpul masyarakat terutama pada malam hari. Tungku ini sering juga dijadikan oleh para pengunjuk rasa untuk menyampaikan rasa demonstrasi, untuk menyampaikan aspirasinya. Selain itu, di area sekitar tungku ini juga sering diadakan sebuah kegiatan rutin setiap hari Minggu pagi di sebuah ruas jalan protokol di sekitar Tungku Adipura, yaitu Car Free Day. Tungku ini ciri khas atau ikon kota Bandar Lampung, atau boleh dikatakan Tungku Adipura membuat kota Bandar Lampung lebih hidup dan menarik. Tungku berdiri di tengah-tengah kolam yang tidak dalam, terdapat beberapa patung gajah yang juga merupakan andalan daya tarik wisata Lampung. Tiga, kota pelampungan. Lembaran nanti Gunaway Pelabuhan Bakauheni, 2 jalur besar. Bahkan tahun ini diprediksi arus mudik lebaran akan meningkat sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. Di Bandar Lampung terdapat pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor impor bagi Lampung, dan juga pelabuhan Srengseng yang menjadi pelabuhan untuk lalu lintas di distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa sekitar 92 km dari selatan. Bandar Lampung ada Bakauheni yang merupakan sebuah kota pelabuhan di Provinsi Lampung, tepatnya di ujung selatan Pulau Sumatera. Terletak di ujung selatan dari Jalan Raya Lintas Sumatera, pelabuhan Bakauheni menghubungkan Sumatera dengan Jawa via laut. Ratusan trip ferry penyeberangan dengan 24 buah kapal feri dari beberapa operator berlayar mengarungi Selat Sunda yang menghubungkan Bakauheni dan Merak di Provinsi Banten, Pulau Jawa. Feri-feri penyeberangan ini terutama melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti bus penumpangan antar kota, antar provinsi, truk barang maupun mobil pribadi. Rata-rata durasi perjalanan yang diperlukan antara Bakauheni Merak atau sebaliknya dengan feri ini adalah sekitar 2 jam.
4. Museum Lampung. Museum Tanah Lampung atau Museum Lampung terletak di Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan ZA Pagar Alam nomor 64 Bandar Lampung. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Provinsi Lampung dan merupakan kebanggaan pemerintah Provinsi Lampung. Pembangunan Museum Lampung telah dimulai pada 1975 dan peletakan patung batu pertama dilaksanakan pada 1978, namun peresmiannya baru dilaksanakan pada 24 September 1988 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan. Peresmian tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Aksara Internasional yang dipusatkan di PKOLW. Hari Museum Lampung adalah salah satu tempat kunjungan wisata sejarah sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi. 5 kuliner Bandar Lampung. Oleh-oleh khas Lampung terbesar. Kopi khas Lampung seperti hal daerah lain Indonesia, Bandar Lampung memiliki beberapa makanan atau khas. Salah satunya adalah serui, yang itu masakan dari ikan yang digoreng atau dibakar yang dicampur dengan olahan durian atau disebut tempoyak dan dicampur lagi dengan sambal terasi. Serui ini sangat populer di kalangan masyarakat Lampung karena menjadi sebuah sajian khas di dalam acara adat tertentu, bahkan juga bisa dinikmati dalam masakan untuk sehari-hari. Ada juga gulai tambon, yaitu santan yang dimasak dengan aneka isian yang beragam, mulai dari udang, ikan, kacang-kacangan, hingga tangkil buah merijo. Gulai tambon juga dapat ditambahkan sayuran lainnya seperti labu kuning, ubi jalan, ataupun aneka sayuran yang cocok untuk dimasak dengan santan. Lalu ada lemper durian yang merupakan makanan olahan dari durian yang dicampur dengan gula merah lalu dikemas mie dodol dan juga berwarna kecoklatan. Kuliner lainnya ada tempoyak, pide ikan, bau, keripik pisang, keplang, dan kopi Lampung yang banyak dijual sebagai oleh-oleh khas Lampung. Oke, segitu aja video ini. Terima kasih ya buat video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share teman-teman kalian. Oke, bye.